Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ananda Tiara Septia Effendi dengan NIM 2100377. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun materi yang akan dibawakan oleh yang pertama yaitu Aida Zulain dengan NIM 2100373. Yang kedua yaitu Albani Arcita dengan NIM 2100374. Yang ketiga yaitu Alianova Fauziah dengan NIM 2100375. Yang keempat yaitu Alia Pinandita dengan NIM 2100376. Yang kelima yaitu Anissa Fatimah dengan NIM 2100378. Yang keenam yaitu Malani Alivia Putri dengan NIM 210033210. Yang ketujuh yaitu Ardi Putra dengan NIM 2101331. Baiklah, kita mulai saja pembacaan materi pertama. Menyampaikan materi pertama yaitu strategi kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi kewirausahaan? Strategi kewirausahaan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang wirausaha untuk menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas multimarketingnya atau suatu usahanya untuk dapat terus berjalan secara dalam waktu yang cukup lama. Dalam menjalankan strategi kewirausahaan, seorang wirausaha memerlukan aksi atau tindakan nyata. Sebelum melakukan aksi atau tindakan nyata tersebut, seorang wirausaha perlu menanamkan dalam diri mereka bahwa mereka harus menggunakan pengetahuan atau motivasinya agar mereka dapat menciptakan keyakinan dalam diri mereka bahwa terdapat kesempatan bagi setiap orang agar memiliki pola pikir wirausaha. Strategi kewirausahaan dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama kita bahas tentang strategi bagi pemimpin pasar. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya yaitu bersikap menyerang atau agresif dalam mempertahankan mangsa pasar. Kemudian bersikap bertahan, tidak terlalu agresif, yaitu dalam menemukan keunggulan bersaing secara bertahap. Selanjutnya, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil itu tidak memiliki tantangan. Karena setiap seorang wirausaha yang berhasil telah mengalami kegagalan dalam mempertahankan strategi akan memperlemah perusahaan atau seorang wirausaha tersebut dalam menanggapi serangan pesaing, sehingga pesaing tersebut dapat menguasai pasar yang telah perusahaan besar itu kuasai. Yang kedua yaitu strategi bagi bukan pemimpin pasar. Maksudnya itu seorang wirausaha atau perusahaan yang memasuki pertumbuhan yang memiliki posisi kuat di pasar dan memiliki strategi tertentu. Akan tetapi strategi tersebut tidak dimaknai baru yang akan memasuki dunia entrepreneur. Yang kedua yaitu selalu mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dalam kondisi ekonomi yang baik, perusahaan atau wirausaha yang mengikuti strategi ini bisa berhasil. Strategi-strategi kewirausahaan yang dapat kita terapkan sebagai seorang wirausaha baru yaitu yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Maksudnya yaitu dengan adanya pasar khusus yang kebutuhan utamanya itu belum terpenuhi, maka kita sebagai seorang wirausaha baru, kita dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Yang kedua yaitu peka terhadap tren terbaru dan berani memulainya. Inilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen yang tumbuh dari perubahan tren dari segi kultural, ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu lakukan. Jangan membuat alasan. Waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis tak akan pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Percaya terhadap kemampuan diri sendiri.
Bangun dan belajar untuk menggunakan kekuatan institusi Anda. Dengarkan hati Anda. Selanjutnya itu hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Abaikan orang-orang yang berkata itu tidak akan berhasil dan yakinkan pada dirimu sendiri bahwa itu akan berhasil. Selanjutnya yaitu eksplorasikan kelemahan kompetitor. Isi kekosongan. Tenar dengan dana minimum. Jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Jangan berhenti berinovasi. Selalu mencari cara-cara baru atau memperkenalkan produk-produk baru kepada para konsumen Anda. Pentingnya strategi bisnis dalam wirausaha. Di tengah persaingan bisnis yang ketat seperti pada masa sekarang ini, diperlukan perencanaan strategi bisnis yang sangat cermat. Tujuannya yaitu selain untuk mendongkrak penjualan, juga untuk menghadapi para pesaing. Perencanaan strategi bisnis tadi memiliki manfaat yang sangat besar dan juga sangat penting. Oleh karena itu pembuatannya tidak boleh secara salah-salan. Karena strategi bisnis ini merupakan kunci sukses dari sebuah usaha. Apa itu strategi bisnis? Strategi bisnis menurut para ahli adalah tindakan atau arahan yang akan mengarahkan para pelaku usaha dalam mencapai tujuan dari usahanya tersebut. Selain menjadi panduan dalam berwirausaha, strategi bisnis juga berguna untuk mengamankan sebuah bisnis pada posisi tawarnya. Maksudnya ialah membuat bisnis tersebut tidak terlindas oleh bisnis lainnya dan membuatnya tidak cuma menjadi sebagai pelengkap belaka. Oleh karena itu, perencanaan yang matang merupakan poin penting dalam penyusunan strategi dalam sebuah usaha. Perencanaannya mencakup ide dan konsep usaha, modal atau dana yang diperlukan, serta hasil yang ingin diperoleh dalam usaha tersebut. Selanjutnya adalah pentingnya strategi bisnis dan cakupannya. Sebuah strategi bisnis tidak akan muncul atau tidak akan terkonsep dengan baik jika tidak memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap bisnis tersebut. Unsur penting dalam penyusunan strategi bisnis. 1. Perencanaan. Perencanaan sangat penting agar bisa mencapai target. 2. Kekuatan. Kekuatan sangat utama agar bisa dikembangkan. 3. Kelemahan. Kelemahan perlu diketahui agar mampu disembunyikan. 4. Menciptakan pasar. Strategi bisnis juga dapat menciptakan pasar dan menciptakan produk baru agar dapat mencapai target baru. 5. Penetapan harga. Variabel digunakan dalam menetapkan produk dan menerapkan strategi tetap. 3. Strategi pengelolaan usaha. 1. Strategi suatu perusahaan. Orientasi kewirausahaan lebih mementingkan pada penggunaan peluang terhadap sumber daya yang tersedia. 2. Perubahan teknologi. Perubahan kemampuan serta kemauan konsumen untuk membayar lebih tinggi harga barang atau jasa yang diinginkan. Dan perubahan gaya hidup, serta perubahan politik seperti adanya peraturan-peraturan baru untuk menarik perusahaan ke dalam pola tingkah laku kewirausahaan. 3. Sedangkan faktor-faktor yang akan menarik perusahaan ke dalam pola tingkah laku administratif adalah faktor kontrak sosial. Artinya, perusahaan bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan faktor kriteria pengukuran prestasi perusahaan yang masih dilihat dari volume penjualannya dan bukan dari kemampuannya memanfaatkan peluang. Teknik dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu melakukan segmentasi pasar, yaitu dengan cara mengelompokkan pasar sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan wilayah, yang bertujuan untuk membuat promosi pasar menjadi sasaran yang tepat. Yang kedua, perencanaan produk, yaitu dengan cara mendetail produk secara terperinci, pemberian merek kepada produk, pengemasan, dan persediaan produk. Yang ketiga, penetapan harga yang sesuai. Harga harus disesuaikan dengan kualitas produk dan pasaran kompetitor. Yang keempat, pendistribusian. Dengan cara melakukan distribusi, bisa menjalin kemitraan dengan agen dan distributor agar produk sampai ke tangan konsumen akhir. Yang kelima, promosi.
Promosi merupakan hal inti dari sebuah pemasaran. Yang dimaksudkan dengan promosi adalah produk yang dihasilkan dapat dikenali oleh banyak orang. Cara untuk mempromosikan suatu produk yaitu yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua melalui sosial media, yang keenam membuat produk branding. Yang dimaksudkan dengan membuat produk branding ini adalah membuat suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi serta memiliki image yang baik terhadap produk tersebut. Contohnya saja mobil Ferrari, walaupun memiliki nilai jual yang tinggi, tetapi memiliki segmen pasar yang cukup baik. Yang terakhir yaitu memberikan potongan harga atau diskon. Sebagai bagian dari pemasaran pun sebaiknya memberikan potongan harga atau diskon kepada para konsumen agar para konsumen membeli secara berulang dan berubah menjadi pelanggan yang tetap. Strategi kewirausahaan. Strategi pemasaran produk kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara luas ke masyarakat. Agar produk disukai oleh masyarakat, maka produsen perlu memperhatikan beberapa strategi berikut. Yang pertama, ketahui target pasar. Sebelum memulai menerapkan strategi pemasaran, kita harus mengenali pasar. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju media sosial sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Yang keempat, memilih tempat strategis sebagai cara yang tepat untuk memasarkan produk. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen, yaitu apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh masyarakat. Yang ketujuh, memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut yang dapat kita lakukan dengan menggunakan teknik promosi secara langsung. Strategi bersaing dalam berkewirausahaan. Menurut Henry Mitzberg, strategi bersaing dalam kewirausahaan terbagi menjadi 5P. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pola. Yang ketiga, posisi. Yang keempat, perspektif. Dan kelima, permainan atau taktik. 1. Perencanaan. Strategi adalah perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk menuju tujuannya ke masa depan. Yang kedua, pola. Strategi adalah pola yang biasanya disebut dengan intended strategi karena belum dilaksanakan dan berorientasi di masa depan, tapi sudah dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, posisi. Strategi adalah posisi, yaitu memposisikan suatu barang tertentu ke pasar tertentu dengan meninjau beberapa aspek lingkungan eksternal. Yang keempat, strategi adalah perspektif. Perspektif melihat organisasi dan melihat visi utama perusahaan. Yang kelima, permainan. Strategi adalah permainan memperdaya lawan atau pesaing. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengalahkan pesaing. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada orang-orang terpenting di perusahaan. Contohnya, pemilik saham, direktur, dan lain-lain. Kedua, fokus kepada sasaran. Artinya, perusahaan harus mencari posisi yang tepat untuk jasa-jasa dan produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. Memposisikan perusahaan secara cepat, artinya perusahaan harus memperkenalkan produknya tersendiri atau jasanya sendiri di masyarakat agar dikenal oleh konsumen dan dapat dibeli oleh konsumen. 4. Membuat inovasi baru dan memberikan nilai tambah untuk produk agar terlihat menarik dan unik dan banyak konsumen yang membeli. 5. Mengubah pola-pola persaingan agar lawan terganggu dengan pola pesaing baru. Investasi dan konsumen merupakan strategi yang paling ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 7. Menciptakan barang atau jasa yang memberikan kepuasan kepada konsumen.
Demikianlah hasil diskusi kami mengenai strategi kewirausahaan dalam membangun organisasi bisnis dan memulai usaha.